Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fitria. I'm from class C. My NPM 182311120. In this video, I will explain my proposal. The title is The Influence of the Teacher's Teaching Style on Student English Motivation at Age Grade of SMP Negeri 4 Bau-Bau. Chapter 1, Introduction. Background. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap guru memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa, skill, dan juga membentuk karakter siswa. Gaya mengajar yang dimiliki guru digunakan sebagai strategi yang digunakan untuk mentransfer informasi agar siswa memiliki motivasi dalam belajar. Dengan adanya motivasi, siswa dapat terdorong untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 4 Bau-Bau, terutama pada pelajaran bahasa Inggris, di mana masih terdapat beberapa siswa yang kurang termotivasi dengan baik dalam belajar. Sehingga pada saat proses belajar mengajar berlangsung, ada beberapa siswa yang mengantuk, mudah lelah dan juga bosan, dan juga terkadang mereka mengobrol atau berbincang dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu The Influence of Teacher's Teaching Style on Student English Motivation. B. Identification of Problem. Berdasarkan background yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada beberapa masalah yang teridentifikasi. Pertama yaitu ada beberapa siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kedua, ada beberapa siswa yang mudah bosan saat mengikuti proses belajar mengajar. Dan ketiga, peneliti belum mengetahui gaya mengajar apa yang digunakan oleh guru. C. The scope of the research. The scope of the research pada penelitian ini yaitu apa gaya mengajar yang digunakan dan bagaimana gaya mengajar tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 4 Bau-Bau. D. Problem the influence. Problem the influence dari penelitian ini yaitu bagaimana gaya mengajar guru dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 4 Bau-Bau. E. Purpose of the research. Berdasarkan problem statement yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 4 Bau-Bau. Chapter 2, Review of Related Literature, Conceptual Framework, and Hypothesis. Pada bab 2 ini ada dua pembahasan, yaitu literatur review dan juga conceptual framework. Literatur review yang pertama yaitu Teaching Style Theory, Understanding of Teaching Style. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai gaya mengajar atau teaching style yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pendapat pertama dari Uzair Usman dan Lili Setiawati. Pada tahun 1993, mereka berpendapat bahwa gaya mengajar atau teaching style adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi antara pelajar dan pengajar yang bertujuan untuk mengurangi kebosanan siswa. Sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa selalu menunjukkan antusiasme, ketekunan, dan juga partisipasi penuh dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, adapun pendapat selanjutnya dari Abu Ahmadi dan Trijoko pada tahun 2005. Gaya mengajar menurut mereka adalah perilaku, sikap, dan tindakan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Selanjutnya ada pendapat dari Tolfuri. Pada tahun 2003, gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, kurikulum, dan psikologi. Selanjutnya, the role of teachers teaching style. Ada beberapa pendapat mengenai the role of teachers teaching style atau peran gaya mengajar guru. Nah, salah satunya dari Omar Hamalik. Pada tahun 2004, beliau berpendapat bahwa peran gaya mengajar guru yaitu guru sebagai guru, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pembaharu, guru sebagai pengembang, guru sebagai pribadi, dan guru sebagai mata rantai. Nah, selanjutnya ada pula pendapat dari Miftahul Huda. Pada tahun 2013, beliau berpendapat bahwa tujuan dan metode dalam mencapai karakteristik siswa itu merupakan peran dalam gaya mengajar guru. Selanjutnya, kind of teaching style. Nah, ada beberapa jenis gaya mengajar, yaitu classical teaching style, technological teaching style, personalization teaching style, dan interaction teaching style. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Salah satunya yaitu dari Abdul Majid. Pada tahun 2016, beliau berpendapat bahwa guru dengan gaya mengajar yang klasik masih menggunakan konsepsi sebagai cara untuk belajar dengan berbagai keterbatasan dan resiko yang akan diterimanya. Number 2, motivation to learning. A. Understanding of motivation. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian motivasi. Salah satunya yaitu dari MC Donald Sadarman pada tahun 2007. Beliau berpendapat bahwa motivasi adalah energi perubahan dalam diri seseorang dengan ditandai tujuan. Nah, kemudian ada pula pendapat dari Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006. Mereka berpendapat bahwa motivasi merupakan hasrat untuk menerangi secara aktif dan menggerakkan sikap dan perilaku pembelajaran individu. Ada pula pendapat dari Sugi Hartono. Pada tahun 2007, beliau berpendapat bahwa kondisi yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak pasti dan ketahanan terhadap perilaku itu merupakan motivasi. Selanjutnya, the factor that influence learning motivation. Menurut Hamzah B. Uno, pada tahun 2010, beliau berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mungkin itu saja beberapa pendapat dari para ahli. Selanjutnya kita masuk pada B, the conceptual framework. The conceptual framework disusun berdasarkan deskripsi teori dan juga variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, peneliti pertama menjelaskan tentang teacher's teaching style. Kemudian setelah itu peneliti barulah menjelaskan jenis-jenis teacher's teaching style, yaitu yang pertama classical teaching style, technology teaching style, kemudian personalizing teaching style, interactional teaching style. Nah, setelah menjelaskan beberapa hal tersebut, barulah peneliti menjelaskan tentang learning motivation. Nah, setelah menjelaskan learning motivation, barulah peneliti menjelaskan indikator-indikator dalam learning motivation, yaitu have interest, resilient in the face of difficulties and quick depair,
Kemudian, diligent to when to learn and fetch the test. Kemudian, can work for a long time and does not stop before the time is over. Chapter 3. Research Methodology. A. Design of the research. Desain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono, deskriptif kuantitatif di sini digunakan agar dapat melihat data dalam bentuk angka. Adapun deskriptif kuantitatif di sini digunakan untuk menggambarkan pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang berbeda, yaitu independent variable dan dependent variable. Independent variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gaya mengajar guru, sedangkan dependent variable dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa. B. Time and place of the research. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan di kelas 8 di SMP Negeri 4 Bau-Bau. I. Population and sample. Population atau populasi dari penelitian ini adalah semua guru dan siswa yang ada di kelas 8 di SMP Negeri 4 Bau-Bau yang terdiri dari 2 orang guru dan siswa dari 11 kelas. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu 2 orang guru dari kelas 8 dan juga 64 siswa dari 2 kelas yang sudah dipilih, yaitu kelas 81 dengan jumlah siswa 32 dan kelas 89 dengan jumlah siswa 32, sehingga jumlah sampel yang ada di sini yaitu 64 siswa dan 2 orang guru. Selanjutnya, C. The instrument and the technique of data collection. Pertama, saya akan menjelaskan the instrument of the research. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan kuesioner. Observasi ini menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data yang ada di lokasi geografis, lingkungan, dan digunakan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan gaya mengajar guru. Seperti misalnya pada saat siswa mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini yaitu berisi 20 butir pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Selanjutnya, the technique of data collection. Nah, peneliti di sini menggunakan 2 cara untuk mengumpulkan data, yaitu pertama melalui observasi dan kedua melalui kuesioner. Pertama yaitu melakukan observasi. Observasi di sini dilakukan untuk mengumpulkan data dari lokasi geografis, lingkungan, serta untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, seperti misalnya ketika siswa mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Dan untuk memudahkan melakukan observasi, peneliti harus menyiapkan notebook, daftar centang, dan lembar observasi gaya mengajar guru. Tahap selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan variabel data motivasi belajar siswa. Peneliti menggunakan ini untuk mendapatkan respon dari para siswa terkait dengan motivasi belajar yang telah diberikan guru. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.